Syafiq, seorang remaja berusia 18 tahun, duduk termenung di kelas sambil mengisi waktu istirahat keduanya. Para siswa-siswi lainnya duduk untuk memakan bekal dan yang lainnya ada yang beribadah sholat zuhur. Bunyi jam yang terus berbunyi menjadi gambaran bahwa wajah Syafiq mempunyai kegelisahan pada dirinya. Senyumnya pun tak kunjung merekah. Pikirannya melayang pada pelajaran sejarah yang baru saja ia dapat di sekolah. Gurunya Bu Ermelia bercerita tentang pembangunan yang pesat di masa Orde Baru, jalan-jalan aspal mulus, gedung-gedung pencakar langit, serta transportasi yang canggih menjadi gambaran pembangunan pada saat itu. Namun, di balik ceritanya, Syafiq merasakan ada sesuatu yang tak terkatakan, sesuatu yang tak tertulis di buku pelajaran, namun dirasakan di sekelilingnya. Kegelisahan itu akhirnya mendorongnya untuk memanggil teman yang tak sengaja lewat di depannya. Pak. Iya, kenapa, Fik? Kenapa masih banyak orang suka padahal Orde Baru zamannya pembangunan? Zaman itu memang ada, Fik. Dulu jalan-jalan dibangun, kota-kota tumbuh dengan besar, tapi tidak semua orang tuh merasakan manfaatnya. Banyak orang miskin yang semakin menderita dan orang kaya semakin kaya. Kenapa ya? Bukankah seharusnya pembangunan itu untuk semua orang? Karena ada yang namanya ketimpangan sosial, Fik. Kekayaan negara hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Mereka yang dekat dengan kekuasaan bisa menikmati semua itu, tapi yang lain harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Terus kita harus bagaimana ya? Sebagai generasi muda, kita harus mencari tahu kebenarannya sendiri. Kita tidak boleh percaya pada semua informasi dan kita harus menjadi orang yang kritis karena kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Seusai bel pulang telah berbunyi, Syafiq pun bergegas untuk duduk di payung-payung kantin, tetapi ia masih memiliki pikiran yang tak tenang. Bayangan masa lalu dan ketidakpastian masa depan berputar-putar dalam benaknya. Bro, denger belum? Ada demo lagi nih. Ada demo lagi? Kenapa sih emang? Ya pada nggak puas sama pemerintah, korupsi di mana-mana, terus harganya pernah naik gitu bro. Banyak masalah deh. Jadi kita ikut demo lagi nih? Ya demo itu kita sebagai warga negara, tapi kita juga harus bisa membedakan mana yang mementingkan rakyat dan mana yang memanfaatkan situasi aja gitu. Bel istirahat berbunyi. Syafiq ingin menelpon Pak Mamat, tetangganya itu. Ia langsung menelpon Pak Mamat, tetangganya yang tua itu. Ia ingin mendengar cerita lewat HP dari orang yang mengalami masa-masa itu. Ia ingin memahami mengapa masa lalu begitu berbeda dari gambaran yang ia dapatkan di sekolah. Saya ingin bertanya sesuatu. Tanyakan saja Mas Syafiq, apa yang ingin kau ketahui? Masa Orde Baru, Pak, apa benar di waktu itu semua baik-baik saja seperti yang diceritakan di sekolah? Anak, masa Orde Baru masa penuh dengan pembangunan benar. Tapi untuk orang kecil seperti saya, hidup tidak pernah mudah. Kita hanya bisa berdoa, berusaha, dan berharap. Tapi masih banyak orang seperti saya yang tidak pernah merasakan manisnya pembangunan itu. Ini hanya masyarakat kecil, nak. Mereka yang di atas yang menentukan segalanya. Kita hanya bisa mengikuti arusnya saja. Tapi jangan salah, kita punya kekuatan, Syafiq. Kekuatan untuk berpikir, belajar, serta untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setelah selesai ia menelpon Pak Mamat, Syafiq pun dengan hati yang lega karena pertanyaan ia sudah terjawab, bukan hanya oleh cerita-cerita dari masa lalu, tapi juga oleh semangat untuk memahami lebih dalam. Ia menyadari bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang kaku dan mutlak. Sejarah adalah cerita yang hidup, yang terus berlanjut, dan ia adalah bagian dari cerita itu. Syafiq membuka buku sejarahnya kembali. Namun, kali ini ia tidak hanya membaca untuk menghafal. Ia membaca untuk mencari tahu, untuk memahami, dan untuk memastikan bahwa masa lalu tidak terulang dalam bentuk yang sama. Sebagai generasi muda, ia tahu bahwa tugasnya bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk berpikir kritis, mempertanyakan, dan berdiri untuk kebenaran. Dan dengan itu, Syafiq merasa bahwa ia telah menemukan jalannya, jalur yang tidak hanya dipandu oleh pelajaran di sekolah, tetapi juga oleh kenyataan di sekitarnya, oleh kisah-kisah yang ia dengar, dan oleh keinginannya untuk masa depan yang lebih baik. Masa lalu mungkin tidak sempurna, tetapi ia percaya bahwa masa depan bisa dibuat lebih baik dengan pemahaman dan tindakan yang tepat.
Orde Baru adalah sebutan bagi pemerintah Soeharto. Orde Baru lahir dari terbitnya Surat Perintah 11 Maret Super Semar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru berlangsung dari tahun 1666 sampai 1998. Pada tahun 1998, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Surat Perintah 11 Maret Super Semar adalah dasar legalitas dimulai masa pemerintah Orde Baru. Kelahiran Super Semar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu sidang kabinet Tripura yang disempurnakan dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Di tengah-tengah acara, ajudan Presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kembali Wakil Perdana Menteri Wakperdam 2 Dr. Johannes Leimena dan berangkatnya menuju Istana Bogor, didampingi oleh Wakperdam Dr. Subaryo dan Wakperdam 3 Khairul Saleh Laimena sendiri menyusul Presiden setelah sidang berakhir. Tempat lain, 3 orang perwira tinggi yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigade Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soekarno secara menteri, Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Opera Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pemkom Kamtim untuk meminta izin menghadap Presiden segera setelah mendapat izin. Pada hari yang sama, 3 perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di ibu kota Jakarta, meyakinkan di Presiden Soekarno bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, khususnya Angkatan Darat, dalam kondisi siap siaga. Tapi permohonan ini Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditunjukkan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintah demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh 3 perwira tinggi ABRI, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal Sabur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden Kabirawa. Surat perintah inilah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukan adalah pendaftaran Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1996 mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya. Dengan Kabinet Pembangunan, program Catur Karya Kabinet Ampera. Yang pertama, memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sadang dan pangan. Kedua, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan. MPRS No 11 MPRS 1966 5 Juli 1968. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan ketepatan MPRS No 11 MPRS 1966. Yang keempat, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang kelima, setelah MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 menetapkan Soeharto sebagai Presiden RI untuk masa jabatan 5 tahun. Tugasnya yang pertama menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan pemilihan umum. Yang ketiga, mengikis habis sisa-sisa gerakan 30 September. Yang keempat, membersihkan operator negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI.
pembubaran PKI dan organisasi masanya. Sebagai pengembangan Super Sema, Soeharto mengeluarkan kebijakan. Yang pertama, membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966. Yang kedua, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 14 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlihat gerakan 30 September 1965 yang merupakan perintah dari Menteri atau Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto. Alasan penangkapannya adalah karena ke-15 menteri ini dianggap berlawan kiri atau pro-komunis oleh Soeharto. 15. Menteri loyalis Soekarno yang ditangkap. 15 menteri loyalis Soekarno yang ditangkap. Yang pertama, Menteri Urusan Bank Sentral Yusuf Murad Alam. Yang kedua, Menteri Perairan Rakyat Insinyur Surahman. Yang ketiga, Menteri Negara Oi Joitan. Yang keempat, Menteri Pendidikan dan Budaya Sumarjo. Yang kelima, Menteri Urusan Listrik dan Tenaga Insinyur Setiadi Resto Projo. Yang keenam, Wakil Perdana Menteri 3 Hairul Saleh. Yang ketujuh, Wakil Perdana Menteri 1 Dr. Subandrio. Yang ke-8, Menteri Pertambangan An Munanto. Yang ke-9, Menteri Perhubungan Sutomo Marto Pradoto. Yang ke-10, Menteri Kehakiman Asrawinata Esa. Yang ke-11, Menteri Penerangan Mayang Jenderal TNI Ahmadi. Yang ke-12, Menteri Transmigrasi dan Koperasi Dr. Anies Masadi. Yang ke-13, Menteri dan Kepala Daerah DKI Majen TNI Dr. Sumarno Suloatmojo. Yang ke-14, Menteri atau Sekjen Sol Nasional JK Rumah Kakak. Yang ke-15, Menteri Khusus Urusan Pengamanan Dr. Imam Syafii. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai. Penyederhanaan partai politik dilakukan pada masa Orde Baru untuk mewujudkan stabilitas nasional dan meminimalkan risiko konflik politik. Selain itu, penyederhanaan partai politik juga bertujuan untuk memudahkan dan melancarkan pembangunan nasional serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi berkaitan tentang penyaluran aspirasi masyarakat. Adanya penyederhanaan partai politik Orde Baru ini berdasarkan sidang umum MPR pada tahun 1973. Pada masa Orde Baru, hanya terdapat 3 partai yang boleh berpartisipasi dalam pemilu, di mana 2 lainnya merupakan partai fusion atau penggabungan dari beberapa partai besar yang pernah berdiri. 3 partai yang merupakan penyederhanaan partai Orde adalah pertama, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Partai ini terbentuk atas gabungan dari beberapa partai, yakni Partai Katolik, PNI, Partindo, IPI, serta Partai Murmur. Yang kedua, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai ini merupakan gabungan dari Parmusi, PSII, Parti, dan NU. Yang ketiga, Golkar atau Golongan Karya. Partai ini pada masa Orde Baru menjadi wadah untuk para TNI, petani, seniman, dan lainnya. Selama masa Orde Baru, Indonesia berhasil melaksanakan 6 kali pemilu, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam masa pemerintahan Orde Baru, Partai Golkar selalu mendapatkan suara terbesar dan memenangkan pemilu. Sedangkan PDI mengalami kemerosotan karena adanya konflik intern yang menimbulkan perpecahan pada partai berkepala banteng menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri atau yang dikenal dengan PDIP. Meskipun dalam pemilu sudah sesuai dengan asas super jurdil, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan adil. Namun pada kenyataannya pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan pemilu, yakni Golkar. Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kependudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Penataan politik luar negeri pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan. Kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955 sampai 1964. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya, bahkan oleh PBB sendiri.
normalisasi hubungan dengan negara lain, pemulihan hubungan dengan Singapura dengan perantara Dubes Pakistan untuk Myanmar, Habibur Rahman. Hubungan Indonesia dengan Singapura berhasil dipulihkan kembali. Pada tanggal 2 Juni 1966, pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew dan pemerintahan Singapura, menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei sampai 1 Juli 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok. Isi perjanjian tersebut adalah: 1. Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Kedua, pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. 3. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan. Dan pada tanggal 11 Agustus 1966, penandatanganan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik, Indonesia, dan Tun Abdul Razak, Malaysia. Pembekuan hubungan dengan RRT. Pada tanggal 1 Oktober 1967, pemerintah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Keputusan tersebut dilakukan karena RRT telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada gerakan 30 September baik untuk persiapan, pelaksanaan maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut. Penataan kehidupan ekonomi dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah. Yang pertama, yaitu memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pengembangan. Kebijakan ini didasari oleh Ketetapan MPRS nomor 23 tahun 1966. Yang kedua, MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan serta program stabilisasi dan rehabilitasi. Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang tidak melonjak terus. Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah berwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pemerintah Orde Baru berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 1967 sampai 1968, tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak. Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang, khususnya sandang pangan dan kurs valuta asing. Sejak saat itu, ekonomi nasional relatif stabil sebab kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valuta asing sejak tahun 1969 dapat dikendalikan pemerintah. Program rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi selama 10 tahun terakhir masa pemerintahan Orde Lama. Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana sosial dan ekonomi. Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dan perbankan disalahgunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan kelompok kepentingan tertentu. Dampaknya, lembaga negara tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun perbaikan tata kehidupan rakyat. Kerjasama luar negeri. Yang pertama yaitu pertemuan Tokyo. Pada tanggal 19-20 September 1966, pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo. Perundingan pun dilanjutkan di Paris, Prancis, dan dicapai kesepakatan sebagai berikut. 1. Pembayaran hutang pokok dilaksanakan selama 30 tahun dari tahun 1907 sampai dengan 1999. Pembayaran dilaksanakan secara angsuran dengan angsuran tahunan sama besarnya. 3. Selama waktu pengangsuran tidak dikenakan
dikenakan bunga. 4. Pembayaran hutang dilaksanakan atas dasar prinsip non-diskriminatif baik terhadap negara kreditor maupun terhadap sifat atau tujuan kredit. Yang kedua, pertemuan Amsterdam. Pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1967 diadakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas. Yang selanjutnya dikenal dengan IGGI atau Intergovernmental Group for Indonesia. Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya guna pelaksanaan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan pembangunan. Pemerintah juga telah berusaha mengadakan penangguhan serta memperingan syarat-syarat pembayaran kembali hutang-hutang peninggalan Orde Lama. Melalui pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri. Selanjutnya ada pembangunan nasional. Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun atau pelita. Setiap pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan pembangunan jangka panjang mencakup periode 25-30 tahun. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Laksanakan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi trilogi pembangunan adalah 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilisasi nasional yang sehat dan dinamis. Selanjutnya ada warga Tionghoa. Selama Orde Baru, warga keturunan Tionghoa di Indonesia mengalami diskriminasi berat. Mereka dipaksakan mengadopsi identitas Indonesia, dilarang menggunakan bahasa dan aksara Tionghoa, serta agama Konghucu tidak diakui. Pemerintah beralasan tindakan ini untuk mencegah komunisme, padahal mayoritas Tionghoa berprofesi sebagai pedagang. Kebijakan ini baru diakhiri pada tahun 1996.